Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadir ra'ufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya, salawat besertakan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Habibullahil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya Zuzia Halentina dengan NIM 2314010103 membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang mana mengenai Al-Quran Surah An-Nahl ayat 17 sampai ayat 19. Arti dari surah An-Nahl ayat 17 sampai ayat 19 yaitu, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apapun? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan sembah-sembahan yang mereka seru selain Allah tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Nah, yang pertama, keunikan Allah sebagai pencipta. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ayat 17 dari surah An-Nahl ini membuka mata hati kita untuk keunikan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satunya pencipta sejati. Pertanyaan secara retoris, yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan. Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan perbedaan mendasar antara Allah dengan segala sesuatu yang tidak sembah atau kita agungkan selainnya. Tidak ada yang dapat menyamai Allah dalam hal menciptakan, karena Dialah satu-satunya yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Segala berhala, tokoh atau kekuatan yang mengagungkan manusia tidak memiliki kemampuan menciptakan bahkan sebesar atom sekalipun. Nah, renungan ini seharusnya menuntun kita kepada kesadaran bahwa yang berhak disembah dan diagungkan. Selanjutnya ada nikmat Allah yang tidak terhitung. Dari ayat 18 mengingatkan kita tentang keagungan nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap detik dalam hidup kita dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah yang seringkali tidak kita anggap biasa. Mulai dari nikmat bernapas, detak jantung yang teratur, mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, hingga nikmat makanan yang minuman yang kita nikmati setiap harinya. Bahkan nikmat-nikmat yang tampak sederhana seperti udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan sinar matahari yang menerangi bumi ini. Nah, semuanya adalah pemberian dari Allah yang sangat berharga. Jika kita benar-benar mencoba menghitung nikmat Allah, kita akan menyadari ketidakmampuan untuk kita menghitungnya secara tuntas. Kesadaran ini seharusnya melahirkan rasa syukur yang mendalam dalam hati kita dan mendorong kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah ini Maha mengetahui segala rahasia. Ayat 19 pada surah An-Nahl mengajarkan kita tentang sifat Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang kita rahasiakan maupun yang kita nyatakan. Tidak ada satupun pikiran, perasaan atau niat dalam hati kita yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, dan bisikan hati yang paling dalam, keraguan yang tidak simpan sendiri, atau rencana yang belum kita ceritakan kepada siapapun. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengetahuan Allah ini bukanlah untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita harus senantiasa menjaga keikhlasan di dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah mengetahui segalanya, kita akan lebih berhati-hati di dalam berkata, berbuat, bahkan dalam berpikir. Nah, kesadaran ini juga memberikan ketenangan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dalam diam, karena mereka tahu bahwa Allah melihat dan akan membalasnya. Mungkin sekian ceramah singkat dari saya pada materi ini.
ketika ada perkataan saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.